Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya kali ini, Wijaya Teknik. Oke, di channel yang sekarang ini memang berganti nama ya, biar agak lebih mudah saja kawan-kawan untuk ditemukan seperti itu. Karena kalau channelnya itu terlalu panjang, dia tidak mudah ditemukan gitu. Agak ribet kemarin namanya. Ya, oke, ini ada sedikit tips lagi untuk mobil Mitsubishi Pajero atau Triton GLS. Ya, ini dia bermasalah pada tarikan yang berat ya. Tarikannya berat, tapi maksudnya nggak terlalu signifikan karena belum terlalu parah seperti itu. Nah, untuk analisa sementara itu adalah ada di throttle body ya. Throttle bodinya itu sudah kotor sekali itu teman-teman ya. Intinya mobil ini minta di tune up dan intake-nya juga minta di tune up. Untuk tanda-tandanya seperti apa? Nah, tanda-tandanya itu seperti ini ya. Di sini nih banyak kayak oli-oli seperti itu. Di sini banyak oli-oli. Nih, oli-oli nih dia mengalir sampai ke kabel-kabel nih. Olinya ya. Itu menandakan bahwa intercooler yang berada di daerah bawah sini itu dia kotor ya. Jadi ada di daerah sini nih, itu intercooler tuh teman-teman ya, itu di dalamnya yang kotor. Nah, untuk saluran intercooler sendiri dia lari ke arah turbo, ya. Oke, jadi dia lari ke arah turbo. Nah, jika kasus seperti ini itu dia harus dibongkar intercoolernya. Tidak hanya cukup di tune up ya, jadi dia harus dibongkar untuk intercooler. Nah, intercooler sendiri itu dia berada di bawah tadi. Nah, untuk kenapa dia bisa kotor, karena dari selang blue bay ya. Selang blue bay gas ini dia mengalir ke sini ya, ke filter udara juga. Jadi gas-gas yang tersisa dari pembakaran yang masih bisa digunakan itu diolah lagi untuk masuk ke turbo ya. Nah, seperti itu. Dan sebagai pelumasan juga, membantu pelumasan turbin. Namun biasanya dia bakal dalam jangka waktu yang agak lama dia pasti akan kotor seperti itu ya. Dia akan terus ke arah intercooler, karena intercooler sendiri untuk mendinginkan hawa dari turbo yang didorong masuk ke intake ya, ke intake manifold sini ya, melalui throttle body. Nah, jadi jika kita buka klem selang ini, nah di saat selang ini kita buka itu banyak cairan oli ya. Jadi itu sudah pasti menandakan bahwa si intercooler tadi yang di bawah itu, yang kisi-kisi tadi itu di dalamnya itu kotor. Nah, ini dia sampai beroli-oli seperti ini ya. Sampai beroli-oli, ini basah sampai dia lama-lama keluar, dan itu dia juga bakal mempengaruhi dari kerja si throttle body ya. Si throttle body itu akan lambat respon seperti itu, dan tarikan nanti akan semakin berat. Tapi itu jangka waktunya juga lama seperti itu. Tapi alangkah baiknya kita lakukan tune up dan lakukan pembersihan. Untuk kali ini saya tidak membongkar mobil ini, tapi saya hanya memberikan tips saja. Di saat ada case atau masalah di mobil teman-teman seperti ini, kemungkinan yang terjadi adalah intercooler ya, intercoolernya kotor. Jadi buat teman-teman pastikan selalu mengecek ya untuk bagian ini ya. Jadi kalau hanya di tune up dibersihkan intake manifoldnya saja, saya rasa itu percuma, karena nanti dia akan menyedot kembali untuk kotoran yang ada di intercooler. Dan cara untuk membersihkan intercooler sendiri adalah dengan cara menggunakan bensin ya. Bensin kita masukkan ke dalam intercoolernya kita bongkar, kita lakukan berulang-ulang sampai keluar kotorannya semua, dan terakhir kita bilas pakai cairan sabun. Gunakan sabun cair atau saya tidak sebut merek ya, deterjen cair yang bisa menghilangkan sisa bensin tadi, seperti itu.
dan terus kita jemur, kita keringkan, baru kita pasang. Begitu pula juga dengan pipa-pipa ini juga dibersihkan karena ada banyak sisa-sisa oli biasanya yang membasahi di dalam selang-selang ini. Seperti itu saja untuk tipsnya kali ini. Dan juga untuk ini dia tidak akan cek engine, tidak akan menyala ya, kecuali sensor dari throttle body ini dia tidak connect, dia baru menyala. Tapi kalau dia masih connect pasti akan tidak menyala gitu ya. Kecuali ini sudah tidak connect, baru si ECU membacanya error seperti itu. Jadi ini mobil sudah common rail ya, jadi sudah mobil common rail. Jadi kita harus lebih sering melakukan perawatan ya, karena nanti untuk oli-oli ini bisa kemana-mana gitu, mengenai kabel-kabel, mengenai yang lain tuh pasti akan berkurang, nanti kualitas dari kabel-kabel ini akan cepat rusak seperti itu. Makanya harus dilakukan pembongkaran dan pembersihan. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya atau mungkin baru ketemu ya, sorry teman-teman, tadi terjeda sebentar. Jadi saya masuk ke dalam kabin untuk mengecek kilometer dari mobil ini 72.000 ya, 72.000 di kilometer 72.000. Jadi dia sudah kotor sekali. Ini belum pernah dibongkar, bilang orangnya dari baru ya. Jadi ini storynya atau dulunya belum pernah dibongkar gitu ya, dari baru. Dan sekarang di kilometer 72.000 kelihatannya di 72.000 dia sudah kotor sekali. Jadi buat teman-teman sekalian, memang itu membutuhkan waktu yang lama untuk kotor, tapi pasti bakal kotor. Terlebih lagi ya semua mobil turbo ya yang common rail atau yang turbo yang menggunakan intercooler, intinya seperti itu. Dia pasti biasanya nanti intercooler tersebut bakal kotor, apalagi terlebih lagi Mitsubishi, karena untuk blow by gas yang dari cover valve atau cylinder head itu dia uapnya itu dia masuk ke dalam saluran turbo seperti itu dan didorongkan lagi masuk ke intake. Nah, jadi dia pasti bakal terus kotor ya. Ada jangka waktu untuk memang melakukan pembersihan ya. Jadi ini di kilometer 72.000, ini mobilnya Pajero ya, Pajero yang all new, yang Dakar ini. Cuman ini masih mesin lama ya, masih mesin yang Triton GLS atau Pajero yang lama ya. Belum engine yang terbaru, belum engine yang Mivec. Jadi ini sama aja modelnya kayak gitu, nanti bisa diikutin sendiri. Intinya pembersihan menggunakan bensin dan deterjen cair untuk melarutkan sisa bensin, jangan sampai ada bensin yang tersisa. Terus pastikan bersih juga, baru kemudian kita bersihkan intake manifoldnya juga agar performanya lebih sempurna lagi. Kalau perlu kita bisa lakukan penyetelan ulang di posisi palap ya, di palap-palapnya kita atau di klepnya itu kita bisa lakukan penyetelan ulang. Jadi biar bisa kembali lagi, kita segarkan lagi untuk mesin dari mobil tersebut. Oke, segini aja dulu tipsnya. Yang baru bergabung atau baru ketemu sama channel saya, tolong dukungan subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Dan kalau Anda suka bisa bantu like dan share jika bermanfaat atau perlu. Terus juga bisa tanya-tanya di kolom komentar, saya selalu akan membalasi ya. Selalu akan membalasi jika ada kesempatan, saya pasti akan balasi. Kalau ada yang mau tanya-tanya bisa lihat nomor saya atau chat saya di WA. Untuk nomor telepon saya sendiri ada di bio ya, di bio dari channel saya, bisa dicek. Di situ ada nomor saya, jadi bisa kalian hubungi langsung jika kalian mengalami problem yang sama seperti ini ataupun ada problem lain gitu yang seputar mobil intinya. Oke, buat teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video saya yang hari ini. Semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Oke.
Sampai ketemu jumpa lagi nanti di video saya selanjutnya. Semoga saya tetap bisa berkarya di channel otomotif YouTube ya. Semoga tetap bisa ngasih tips-tips buat teman-teman sekalian. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.